Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dinweti Hamidah, NPM 10220019 C1 Akuntansi STIS TMB Bandung. Di video kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, bagian yang pertama yaitu Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Bisa kita lihat di gambar ini ada Al-Insan dan Al-Fitrah. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia itu bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta. Pengakuan terhadap keberadaan Sang Pencipta ini atau wujudul Khalik ini merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari, bahkan oleh orang kafir sekalipun. Mereka mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Rob gitu, Sang Pencipta. Bahkan perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan perkara penciptaan langit, bulan, bintang, dan sebagainya, mereka menjawab Allah. Tetapi tidak semua orang yang mengakui pengakuan Sang Pencipta ini mengaku juga bahwa Allah itu sebagai ilahnya. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Hal ini diwujudkan dengan ibadatul khaliq, menyembah Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka ketika manusia telah menjalankan fitrahnya dengan wujudul Khalik, pengakuan terhadap keberadaan Sang Pencipta dan menyembah Sang Pencipta, maka Allah akan membalasnya dengan al-hayatul munadzamah atau hidup yang teratur. Karena semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik bagi manusia. Allah sebagai pencipta pasti tahu mengenai ciptaannya secara pasti sehingga Allah dapat memberikan panduan yang juga tepat bagi manusia. Lantas, mengapa manusia membutuhkan Sang Rasul? Jawabannya, karena walaupun manusia berada dalam fitrah, tetapi dalam menjalankannya pasti ada banyak kesalahan ataupun kehilafan yang dia lakukan. Maka tugas seorang Rasul adalah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada manusia itu supaya menuju jalan yang benar lagi gitu. Hidayatul Rasul ini membimbing manusia untuk ma'rifatul khaliq dan minhajul hayah, sehingga manusia dapat mewujudkan al-ibadatus shahih, ibadah yang benar dengan melalui bimbingan Sang Rasul. Seperti itu. Bagian yang kedua yaitu tentang ta'rif ar-rasul, pengertian rasul. Ar-rasul adalah ar-rajulul mustafal mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Bahwa seorang rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah SWT dengan membawa risalah kepada manusia. Risalah ini yaitu berupa Al-Quran. Ada dua kunci untuk memahami definisi ar-rasul ini, yaitu yang pertama hamilur risalah, membawa risalah, bahwa Sang Rasul adalah seorang yang membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua adalah qudwatu fitot biqir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Seorang Rasul adalah qudwah atau teladan. Tidak semua laki-laki yang menyampaikan risalah disebut sebagai seorang Rasul, karena seorang Rasul memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama memiliki as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat dasar, yaitu sidiq, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Yang kedua yaitu memiliki mukjizat. Mukjizat yaitu perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentang Rasul. Yang ketiga, adanya al-bisyarat, yaitu berita gembira kedatangannya.
Yang keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul membawa berita dari Allah, dari Tuhannya, melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima, adanya ats-tsamarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Contohnya hasil dakwah dari Rasulullah, yaitu munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Bagian yang ketiga yaitu makanatul Rasul atau kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Rasulullah yang pertama yaitu Abdullah, sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang juga seorang manusia, memiliki nasab dan memiliki jasad. Yang kedua, ar-rasul minal mursalin, seorang rasul di antara para rasul. Hal ini karena Rasulullah juga menyampaikan ar-risalah, menunaikan amanah, dan memimpin segala umat. Setiap perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW adalah sunnah yang menjadikannya dasar hukum. Dari sunnah itulah para ulama kemudian membuat kajian untuk memahami hukum-hukum berkaitan dengan amalan-amalan praktis. Kajian ini disebut dengan fikih atau lengkapnya adalah fiqhul ahkam. Selanjutnya yaitu bagian yang keenam adalah sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang makan, minum, memiliki istri, dan sebagainya. Sifat yang kedua yaitu al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sifat yang ketiga yaitu as-sidiq atau jujur, yang keempat fatonah, cerdas, yang kelima al-amanah, terpercaya, keenam tablik, menyampaikan risalah, dan yang terakhir al-iltijamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Simpulan dari apa yang telah saya sampaikan yaitu bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.